Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Semoga semua masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat menjalani perkuliahan praktek sepeda motor dan motor kecil ini secara daring. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya telah saudara pelajari, yaitu tentang sistem bahan bakar konvensional atau dalam hal ini sistem bahan bakar karburator, ya. Dimana pada video sebelumnya, penjelasan sebelumnya itu dijelaskan tentang bagaimana prinsip cara kerja sebuah karburator dalam sistem bahan bakar. Dimana di situ ada istilah slow jet, kemudian ada main jet, slow air dan main air, ya. Jadi pada prinsipnya semua jenis karburator prinsip kerjanya sama. Hanya yang membedakan dari beberapa fitur tambahan, beberapa jenis teknologi-teknologi tambahan, tetapi tidak merubah dari prinsip dasar sebuah karburator, ya. Tetap ada slow jet, ada main jet, ada slow air dan juga main air, dan juga di situ tetap menggunakan prinsip dari Venturi, ya, untuk aliran udaranya. Kaitannya kemarin Venturi sudah kita bahas, yaitu tentang bagaimana bahan bakar dapat terhisap kemudian dialirkan menuju ke intake manifold. Di situ prinsip dasarnya adalah adanya kevakuman. Jadi kevakuman yang tinggi, ya, ini kan berbanding terbalik antara kevakuman dan tekanan. Jadi ketika kevakuman tinggi pasti tekanannya rendah. Kevakuman rendah tekanannya tinggi. Dan fluida itu mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan rendah, atau dari vakuman rendah ke kevakuman yang tinggi, ya. Itu ya, nanti sambil saudara ingat kembali tentang materi tersebut. Berikutnya ini tentang beberapa jenis teknologi-teknologi atau perkembangan dari sistem karburator yang digunakan, ya. Jadi di sistem karburator mulai dari yang sebelumnya kemarin tentang sistem dasar karburator, ya. Di sini ada beberapa jenis teknologi-teknologi atau mungkin ya yang ditambahkan dari sebuah sistem karburator. Di sini ada beberapa contoh saja yang akan kita bahas atau kita kenalkan, yaitu tentang karburator CV atau istilahnya constant velocity. Kemudian ada auto by starter. Ya, ini kalau saudara mengenalnya di kendaraan Honda Vario yang dulu, ya. Kemudian ada karburator ACV. Kemudian ada teknologi throttle switch system TSS. Ya, jadi ini teknologi-teknologi tambahan yang ada di dalam karburator. Jadi beberapa teknologi-teknologi yang ditambahkan di sebuah karburator. Ya, dan sebenarnya masih ada beberapa lain lagi, tapi ini yang berkaitan yang akan kita lakukan praktek sebenarnya kalau saudara di kampus. Ini akan kita temui atau yang akan saudara temui. Oke, kita masuk langsung ke karburator constant velocity. Mungkin dari sekian banyak rekan-rekan mahasiswa sudah sering melihat jenis karburator jenis ini, ya. Dimana untuk karburator jenis ini sering banyak digunakan untuk Matic, ya. Matic banyak sekali menggunakan jenis ini, dan mungkin beberapa jenis karburator yang lain itu juga sudah mengadop tentang ini. Jadi adanya membran ini, ya, membran. Kemudian ini bisa dilihat perbedaannya dengan karburator yang konven atau yang sebelumnya kemarin saudara pelajari. Ini terlihat dari bentuknya ini, jarum skepnya atau skepnya di sini.
dia tergabung menjadi satu dengan yang namanya membran. Ya, ini gambaran pintasnya. Terus bagaimana prinsip kerjanya kalau di yang kemarin di konvensional kita tarik tuas gas, jarum skep-nya ini atau needle valve-nya ini naik turun. Ya, tapi untuk yang jenis karburator ini, ketika tarik tuas gas, ini bukan menarik dari needle valve ini, atau bukan menarik yang jarum skep-nya, tapi menggerakkan dari katup yang ada di depannya. Coba kita lihat. Ya. Oke, ini adalah komponen dari karburator CV atau constant velocity. Nah, seperti saudara lihat, ini gambar di sini. Ini ada tuh yang pertama nomor 1, kemudian per vakum, ya, jarum vakum, membran vakum 4 ini. ACV ini nanti teknologi juga yang nanti ditambahkan ACV itu apa sih? Ya ini. Kemudian ini teknologi juga yang ini 14 auto by starter ini. Ini auto by starter. Jadi ada ACV, ini auto by starter. Kemudian nomor 6 ini needle jet. Ya, kemudian nomor 7 ini tetap ada slow jet. Nomor 8 ini jarum pelampungnya. Ini nomor 12, ini adalah needle jet holder. Setelah ada needle jet holder, dan pasti yang di bawahnya ada yang namanya main jet. Ya. Kemudian nomor 13-nya ini apa? Skru udara. Ya, atau yang sering tadi untuk mengatur udara ya, atau di idle mixture adjusting screw-nya. Ya, skru udara. Yang perbedaan di sini ini skrunya udara di sini. Oke, kemudian yang komponen lain sama seperti biasa, ada pelampung, kemudian ada skru untuk menguras yang ada di ruang pelampung ya. Ini komponen dari karburator CV. Sebenarnya komponen-komponen dasarnya sama persis ya, sama ya, prinsipnya sama. Hanya berbeda tambahan-tambahan beberapa teknologi yang sudah dikembangkan ya pada saat itu. Ya, jadi sudah dikembangkan, tidak berbeda ya, ada dari misalkan saudara membongkar karbu grain misalkan yang masih standar ya, bentuknya seperti ini, seperti yang kemarin kita pelajari. Kemudian saudara bandingkan dengan bentuk yang ini sudah lebih baru lagi. Ya, ini adalah bagian dalam dari karburator CV. Ya, bagian dalam dari karburator CV. Ya, ini perbedaannya ini. Kalau yang di konvensional ini ada slow jet dan main jet saja. Kalau yang di tipe ini, karburator CV ini ada tambahan lagi, yaitu by starter jet. Ya, ini by starter jetnya ini. Ini ada slow jet, kemudian ada main jet, dan ada by starter jet. Ya, ini by starter jetnya ini. Ini yang terhubung dengan auto by starter. Dan perlu saudara ketahui, ini karbu yang kita tampilkan ini yang dimiliki oleh sepeda motor Honda Vario sebelum adanya sebelum injeksi. Jadi Vario yang masih karburator ya. Mungkin saudara masih ada yang memilikinya, ya ini. Dalamnya kalau dibuka seperti ini. Ya, jadi ada main jet, slow jet, dan by starter jet. Tambahannya adalah ini by starter jetnya ini. Prinsip slow jet dan main jetnya sama seperti di karburator yang sebelumnya. Jadi prinsipnya sama. Hanya bedanya di sini. Kemudian ini teknologi yang lain yang di dalam karburator ini juga jenis ini. Ini ada auto by starter. Auto by starter ini memberi tambahan campuran bahan bakar dan udara ketika start dingin.
Mungkin dari beberapa rekan-rekan mahasiswa ada yang memiliki jenis sepeda motor ini ya, Honda Vario yang lama. Itu ketika kita melakukan start awal mesin di pagi hari misalkan, dari semalam mungkin tidak dipakai kendaraannya, pagi hari akan melakukan start awal pertama kali. Ketika di start, kemudian RPM-nya akan tinggi. Ya, RPM-nya tinggi. Seperti kalau kita di sepeda motor biasa itu kita menggunakan cup ya. RPM-nya jadi tinggi. Dan RPM tinggi tadi ketika di Honda Vario tadi, sepeda motornya ini yang bekerja itu adalah auto by starter ini karena ada pengaruhnya dari auto by starter. Kenapa? Karena dari auto by starter melalui tadi by starter jet tadi, auto by starter jet tadi, ini memberi tambahan campuran bahan bakar. Ya, jadi ada tambahan campuran bahan bakar dan udara ketika start dingin. Ya, start dingin ini dimaksud kurang dari di bawah 40 derajat. Ketika mesin di bawah 40 derajat, kemudian bekerja, kemudian ada tambahan bahan bakar, setelah nyala agak panas, panasnya sudah lebih dari 40 derajat, maka auto by starter ini tidak aktif ya, off, dan campurannya kembali ke campuran yang semula atau yang dibutuhkan sesuai dengan slow jet maupun main jetnya. Ya, tapi kalau di bawah temperatur 40 derajat Celcius, ini ada tambahan ini bekerja. Oke, ini auto by starter. Auto by starter itu ini. Ya, ini di dalam apa? Di dalam karburator CV tadi. Ini karburatornya. Di luar ini ada tambel ya, tambahan ya. Ini auto by starter. Kemudian bagaimana cara kerja auto by starter? Ya. Jadi kalau gambaran umumnya tadi seperti ini. Ya, ada tonjolan di sini, kemudian ada kabelnya keluar ya. Ada prinsipnya menggunakan PTC heating element, ada thermowax ya, bekerja berdasarkan temperatur. Kemudian ada liquid medium dan ini pistonnya, set collar. Ini ada pegas springnya. Ini ada starter valve. Ini ada jet needle. Ya. Ini ada jet needle. Ya, jet needle ini jarumnya. Jadi di dalam auto by starter tadi ada jarumnya ini. Ya, membuka dan menutup. Ya. Pada saat start dingin ya, saat start dingin, thermowax ini belum mengembang. Thermowax-nya belum mengembang. Jadi kalau dingin thermowax belum mengembang. Ya. Kemudian saluran cup ini terbuka. Saluran cupnya ini maksudnya ini terbuka. Karena belum mengembang, ini terbuka saluran ini. Tidak menutup saluran di dalamnya ini. Jadi ini terbuka, ini posisi belum mengembang. Ya. Kemudian suplai bahan bakar dan udara bertambah lebih kaya. Karena ini belum menutup, ya. Ini ada bahan bakar yang keluar sini. Bertambah. Sehingga campuran bahan bakar ini menjadi bertambah lebih kaya. Ya. Jadi ketika mesin dingin, thermowax ini belum mengembang. Belum mampu mendorong ini, tidak mendorong ini. Ya, belum mengembang. Kemudian ketika saat mesinnya sudah panas, temperaturnya lebih dari 40 derajat Celcius, thermowax-nya mengembang. Ya, ketika temperaturnya panas ya, thermowax ini mengembang. Karena mengembang, maka akan mendorong starter valve ini, mendorong ini. Ini mengembang, ini terdorong ke bawah. Kemudian saluran cup tertutup. Saluran cup itu maksudnya ini ya. Jarum ini, jet needle ini akan masuk ke dalam dan menutup saluran. Sehingga suplai bahan bakarnya tidak ada tambahan lagi. Ya, yang semula ini terbuka, ya, semula terbuka.
kemudian panas, ini mengembang, terdorong, dan menutup saluran. Ya, dan suplai udaranya atau suplai bahan bakar, campuran bahan bakar dan udara ini menjadi kembali, ideal kembali. Ya, ini cara kerja auto buy starter. Lalu bagaimana Pak misalkan ini rusak? Ya, rusak tergantung, tinggal ketika pas ini menutup atau pas membuka. Kalau pas membuka ya berarti dia ada bahan bakar terus berlebih, ya. Kemudian jika tertutup ya sudah, ketika panas dingin mungkin efeknya hanya tidak ada tambahan suplai campuran bahan bakar udara saja, bisa jadi susah untuk start dan sebagainya. Cara mengeceknya bagaimana? Cara mengeceknya dari dilepas, ada dua kabel tadi, bisa dihubungkan positif negatif. Ya ini nanti ini masih mampu bergerak enggak? Ya, mampu bergerak ya atau tidak. Oke, ini ya. Ini cara kerja auto buy starter. Oke, berikutnya ini cara kerja auto buy starter lebih detailnya. Kalau tadi secara gambaran fisiknya. Ini sistem starting enrichment ya, thermal valve. Ya, untuk cara kerja dari auto buy starter ini bisa dilihat dari diagram ini. Jadi semula misalkan di sini ada baterai, komponen yang mendukung, ada baterai, kemudian ada ECT sensor. ECT sensor ini adalah di engine coolant temperature. Jadi di Honda Vario ini terdapat yang namanya radiator ya. Kemudian dari radiator ini coolantnya yang mendeteksi untuk coolant kedinginan temperaturnya ini dari ECT sensor. Ya, walaupun mungkin ini belum injeksi, tapi tetap masih sudah ada ECT sensornya. Kalau saudara lihat di Honda Vario itu kan ada di dashboard itu ada panel lampu, gambarnya ada pendingin ya, sistem pendingin ya. Itu kalau nyala berarti overheat. Nah, ini digunakanlah ECT sensor ini. Dan ECT sensor ini nanti mendeteksi temperaturnya sampai berapa. Ya, yang akan melaporkan kemana? Ke ECM atau di sini ya ke CDI-nya. Ya, ke CDI-nya. Ya, jadi ada informasi arus masukkan, kemudian ketika ada temperaturnya sekian maka akan menginfokan juga ke ke ignition pulse generator, kaitannya ke flywheel. Nanti pulse generator ini sebagai mensensor, oh ini putarannya jadi sekian, putarannya harus ditambah sehingga RPM-nya menjadi naik. Nah, kemudian ada juga dengan kaitannya tentang temperatur tadi, ini juga akan diinfokan ke sini. Nah, ada ke thermowax tadi. Ya, ketika temperaturnya sudah ini, oh ini nanti akan terus dialirkan ke ICM. Ya, dan begitu seterusnya. Jadi ECT sensor dengan sensornya dari ECT sensor dan juga dari pulse generator diinfokan ke CDI atau ICM, kemudian ke heater ya, diteruskan ke heater dan ke thermowax. Ya, kalau misalkan di sini diinfokan balik. Nah, ini kaitannya tentang cara kerja dari auto buy starter di Honda Vario. Ya, jadi ketika temperaturnya di bawah 40 derajat Celcius, ya ECT tadi menginfokan. Tetapi ketika sudah di atas 40 derajat Celcius, ya tidak ada tegangan arus yang kembali ya, tidak ada yang ke sini, semakin kecil nilainya, maka di sini akan menutup saluran. Ya, karena ini mengembang thermowax-nya. Tapi ketika belum mengembang, temperaturnya masih di bawah 40 derajat, ini belum mengembang. Jadi masih terangkat ke atas. Oke, ini cara kerja auto buy starter jadi Honda Vario. Kemudian berikutnya ini adalah cara kerja lain lagi dari posisi vakum piston terhadap pembukaan
throttle. Ini yang ada di tadi ke jenis karburator constant velocity tadi. Jadi di sini kita tidak akan membahas bagaimana prinsip kerja dasar karburator lagi ya, karena di pertemuan yang sebelumnya atau minggu yang sebelumnya ini sudah dijelaskan bagaimana prinsip kerja dasar dari karburator. Ini hanya tambahan saja penggantinya. Dan ini posisi vakum terhadap pembukaan throttle. Jadi ketika kita menarik tuas gas, ini di dalam karburator jenis constant velocity ini yang akan berubah hanya ini saja. Ya. Throttle-nya hanya pembukaan ini saja. Bukan menaik turunkan needle valve atau jarum skep tadi. Ketika di jenis karburator yang kemarin, yang sebelumnya itu ketika kita menarik tuas gas berarti menarik ini kan, ya, menarik needle valve-nya. Tetapi ketika kita menggunakan jenis karburator ini tidak lagi menggunakan ini, tapi dari tarikan ini yang ditarik gas itu gini, posisi ini yang berubah. Lalu bagaimana? Ya, kita lihat di skema membran ini. Dalam vakum piston tadi terlihat ada membran, ya ini ada membran karet ya, membran karet. Kemudian langsung jadi satu dengan piston ya, vakum piston ya. Di sini ada tengahnya ada pegas ya. Ada pegas dan di tengah vakum piston ada lubang kecil. Di sini terbagi menjadi dua, ada bagian A dan ada bagian B. Bagian B. Ini bagian A. Bagian A ini ruangan di atas membran. Jadi di atas membran. Ya ini. Sedangkan B ini bagian bawah membran. B ini bagian bawah membran. Ya. Kemudian dilihat nanti di dalam jenis karburatornya, ini ada lubang keluar. Dan ini adalah lubang dari luar, lubang untuk udara masuk dari luar. Ya, dengan tekanan atmosfer. Maksudnya atmosfer bagaimana? Tekanan udara sekitarnya bagaimana? Ya. Kemudian ini dari vacuum chamber air, jadi dari filter ya, misalkan udara masuk ya. Oke. Semakin lebar pembukaan throttle-nya ini ketika kita menarik tuas gas, ya ini semakin lebar ya. Semakin lebar pembukaan throttle di sini, maka kevakuman di bagian atas membran lebih tinggi. Ketika kita membuka ini penuh throttle-nya semakin lebar ya, semakin lebar lah, semakin besar. Maka kevakuman di A ini, A itu bagian atas membran, kevakuman di sini akan lebih besar. Ya, kevakuman di sini akan lebih besar. Kevakuman lebih besar, ya berarti apa? Tekanannya rendah. Kevakuman lebih besar, tekanannya rendah. Ya. Udara di bagian atas membran vakum terhisap melalui celah piston. Ini terhisap, udara di sini terhisap. Ya. Karena apa? Terhisap melalui celah piston karena kevakuman di intake manifold. Jadi ketika dibuka, itu kan kalau misalkan ketika ada posisi intake intake hisap ya, hisap, langkah hisap, pasti kan ada kevakuman tertarik. Ketika ini terbuka, ya ini akan tertarik dalam sini. Tapi ketika tertutup kan tidak. Tapi ketika terbuka, ini akan tertarik. Ada langkah hisap. Dan tekanan udara di bagian atas, tekanannya ini, ya tadi disebutkan ketika semakin kita tarik, di atas ini kevakumannya tinggi. Ya. Kalau kevakuman tinggi berarti tekanannya menjadi lebih rendah. Ya, ketika vakuman tinggi berarti tekanan rendah. Tekanan udara di bagian atas membran ini lebih kecil dari tekanan yang ada di bawah membran. Ya. Bawah membran itu ini. Jadi yang di dalam A ini tekanannya di bawah tekanan udara atmosfer.
ya. Sehingga karena ini tekanannya rendah, A ini, dan B ini tekanannya lebih tinggi daripada A, maka fluida akan mendorong dari tekanan tinggi ke tekanan rendah kan. Jadi membran ini akan terdorong oleh udara yang dengan tekanan atmosfer dari luar. Karena di ruangan A ini tekanannya rendah. Karena kevakumannya tinggi. Tekanannya rendah, vakumnya tinggi. Maka ini akan terdorong. Kalau membran ini terdorong, berarti akan mampu melawan pegas ya kan? Ya, pegasnya dilawan oleh dorong karena dorong tadi. Karena pegas vakum tidak bisa menahan, ya, karena pegasnya vakum kan dia pegasnya kecil, lemah, ya, konstantanya kecil mungkin, ya. Jadi bukan seperti pegas katup ya. Jadi karena pegas vakum tidak bisa menahan, sehingga vakum pistonnya ini akan terangkat ke atas, ya. Karena vakum piston ini jadi satu dengan membran tadi. Ketika ini terdorong ya sudah vakum pistonnya ini ikut terdorong, terangkat naik. Kalau terangkat naik berarti ini semakin naik. Ya. Sehingga kalau kita membuka throttle ini ya dengan cara menarik tuas gas di handle sepeda motor, ya semakin lebar dibuka, semakin penuh ya putaran pembukaannya, maka kevakuman di sini semakin tinggi. Kevakuman di sini tinggi, di sini tekanannya tinggi, di sini tekanannya rendah karena vakum tinggi. Ini terdorong membrannya. Membran terdorong, vakum piston akan ikut terangkat naik melawan pegas, sehingga ini dapat terbuka. Nah, lubang ini menyatunya dengan needle jet holder, atau nanti di bawahnya ada main jetnya, ya kan? Sama seperti prinsip yang kemarin. Jarum needle jet ini lurus dengan main jet, ya. Jadi yang perlu diingat, vakuman tinggi itu tekanannya rendah. Kevakuman rendah tekanannya tinggi. Oke, sekarang kita coba pelajari bagaimana ketika pada saat sepeda motor tersebut, sepeda motor dengan konstan CV ini, ketika pada putaran langsam. Ketika pada putaran langsam yang terjadi apa? Sama ya. Berarti langsam itu kan tuasnya belum dibuka, belum ditarik. Sehingga ini masih tertutup. Ya. Ini ada lubang udara atmosfer tadi. Kemudian ini ada auto by starter. Jadi kalau pagi mesinnya masih dingin ya, ini ada udara masuk ke sini. Ya, udara masuk ke sini. Kemudian di sini ada diatur oleh auto by starter. Ya, kalau auto by starternya ini masih terbuka, berarti ini ada yang tersuplai udaranya masuk sini, tersap. Tapi kalau auto by starter ini menutup, berarti tidak ada bahan bakar melalui auto by starter jet ini. Ya. Oke, auto by starter jet ini slow jet, kemudian ini main jet. Kemudian slow jet ini juga sama, ketika posisi throttle-nya masih tertutup, mesin menyala pada putaran langsam. Jadi yang bekerja hanya di slow jet kalau di karburator biasa ya. Tapi kalau di jenis karburator ini ada slow jet dan juga auto by starter jet yang bekerja. Oke. Untuk di slow jet, udara masuk melalui slow air bleed. Ya, ini sama ya, ini slow air ya, masuk sama dengan masuknya udara untuk mendorong membran. Ini slow jet ya. Slow jet kemudian menuju ke bypass seperti biasa. Menuju slow jet, slow air ya, slow air. Ini dari slow air ya, menuju ke slow jet ini di sini. Ya, menuju slow jet, bahan bakar akan keluar melalui slow jet. Bahan bakar keluar melalui slow jet ini. Ya. Kemudian ini ada
bypass seperti biasa ketika posisi idle. Ya. Ini slow jetnya ini ya mengalir. Jadi ketika putaran langsam yang bekerja hanya ada di slow jet dan juga auto bay starter. Sedangkan di auto bay starternya tadi udara masuk melalui auto bay starter ini. Ya, masuk ke sini. Kemudian bahan bakar keluar melalui bay starter jet ini. Ya, bay starter jet menuju auto bay starter, menuju ke sini auto bay starter. Ya, menuju auto bay starter. Kemudian terjadilah pencampuran bahan bakar dan udara melalui ini. Ya, tadi yang ini dari slow jet, yang ini dari auto bay starter jet. Kemudian setelah temperatur mesin sudah mencapai 40 derajat Celcius atau lebih ya, auto bay starternya ini akan menutup. Ini mengembang ya, menutup saluran di sini. Kemudian tidak ada udara yang bercampur dengan bahan bakar melalui auto bay starter jet. Karena temperaturnya sudah naik ya, sudah lebih dari 40 derajat. Kemudian ketika putaran menengah, jadi tadi putaran stasioner atau idle, sekarang mulai ditarik tuas gasnya. Tadi ya, A ruangan atas membran dan B ruangan bawah membran. Ketika posisi throttle dibuka setengah, udara di bagian atas membran vakum, ini yang bagian A, ini terhisap melalui celah piston. Ini terhisap. Ini di sini terhisap celah piston. Karena ini sudah mulai membuka, ada hisapan dari intake, dari langkah hisap. Jadi vakum tadi terhisap melalui celah piston karena kevakuman di intake ketika langkah hisap. Kemudian tekanan udara di bagian atas, ini tekanannya lebih kecil. Karena kevakumannya tinggi, tekanannya lebih kecil. Dari tekanan bawah membran, dari B. Jadi A ini menjadi lebih kecil tekanannya daripada B. Karena B tekanannya lebih besar, ada dari udara atmosfer, maka B ini mampu mendorong, karena ini kan tadi hisapannya besar. Ya, karena vakumannya tinggi, tekanannya rendah, sehingga B ini akan mendorong membran naik ke atas. Dan pegas vakum ini tidak dapat menahan dari vakum piston atau needle valve-nya. Sehingga vakum piston ini naik terangkat ke atas. Ya. Jadi yang dirubah itu ketika saudara menarik tuas handle rem, itu di throttle-nya saja ini, posisi throttle-nya. Ya. Jadi ketika ini sudah dibuka, ya sudah mulai ini vakumannya rendah. Apalagi ketika mesin ingin berputar kan dia melakukan langkah hisap kompresi ya. Ketika langkah hisap dia akan terhisap. Kemudian suplai bahan bakar dari slow jet dan main jet. Jadi ketika putaran menengah itu dari slow jet ini dan juga main jet. Ya. Jadi ada slow jet dan main jet. Kalau tadi di idle atau stasioner ada slow jet dan auto bay starter jet. Slow jet ini udara masuk melalui slow air bleed sama tadi ya. Diatur oleh air screw. Ini air screw-nya. Kemudian bahan bakar akan keluar melalui slow jet. Bahan bakar keluar melalui slow jet. Ya. Kemudian terjadi campuran bahan bakar. Sedangkan di main jet, karena ini sudah terhisap ya atau tertekan naik ya ke atas, udara masuk melalui main air bleed ya. Kemudian menuju main jet. Bahan bakar akan keluar bersama main jet, keluar melalui main jet sesuai posisi tirus. Jadi kan makin terangkat kan ini semakin ada celah. Ya, semakin ada celah dia bahan bakar akan terhisap naik. Ya, ini akan terhisap naik.
dan bercampur dengan udara yang dari udara Venturi ini. Ya. Ini putaran menengah. Berikutnya, ketika putaran tinggi, ya, karena tadi semakin tuasnya ditarik penuh, ya, udara ini di bagian atas membran ini semakin besar kevakumannya, jadi tekanannya rendah. Ya, terisap seluruhnya melalui celah piston. Ini udaranya ini terisap. Ya. Kemudian tekanan udara di bagian atas ini sangat rendah. A ini sangat rendah. Jadi vakum tadi yang bekas vakum ini tidak kuat lagi karena melawan gaya dorong dari udara atmosfer yang tekanannya lebih besar daripada tekanan udara yang ada di dalam dalam membran, di atas membran. Kemudian suplai bahan bakar ini kalau di menengah tadi tidak ada slow jetnya, hanya main jet saja. Sama seperti prinsip kerja yang kemarin. Ya, udara masuk melalui main air blade, ya, menuju main jet. Bahan bakar akan keluar ini melalui main jet ini, ya. Kemudian naik keluar, dan ini terjadi pencampuran dengan udara Venturi. Nah, ini ketika putaran tinggi. Jadi prinsipnya putaran rendah stasioner tadi ada autoblade, starter, dan slow jet. Putaran menengah ada slow jet dan juga main jet. Putaran tinggi hanya ada main jet saja. Itu yang perlu diingat, ya. Prinsip dasarnya sama semuanya. Hanya berbeda, ya, untuk penarikan needle valve-nya atau piston valve-nya saja. Oke, kemudian kita lanjutkan. Jadi tadi tentang karburator CV, ya, masih di karburator CV. Sekarang ada karburator ACV atau air cut valve. Jadi ACV ini berfungsi untuk mencegah terjadinya ledakan knalpot pada saat putaran mesin turun dari RPM tinggi ke rendah. Karena campuran udara dan bahan bakar ini masih terlalu miskin. Jadi ketika saudara misalkan pernah mendengar ada sepeda motor dari putaran tinggi, kemudian langsung diturunkan putarannya, ya, gasnya langsung dilepas, gitu. Nah, kadang terjadi ada suara ledakan tadi. Nah, ini karena campuran bahan bakar dan udara ini masih terlalu miskin, yang semula langsung gemuk, ya, banyak kaya, tiba-tiba langsung dilepas, terkat, potong, air campurannya semakin sedikit. Ya, ini bisa menghasilkan ledakan. Nah, ini komponen ACV-nya seperti ini, ada di samping karburator ini. Biasanya di beberapa jenis kendaraan yang sudah terbaru ada ininya, ACV-nya. Ini. Cara kerja ACV ketika putaran lambat atau menengah. Jadi ini ada ACV-nya di sini. Ya. Ini ACV membuka saluran udara. Jadi posisinya saluran udara di sini. Ya, jadi ketika ini terjadi, ini membuka saluran udara. Jadi ada lubang lagi di sini tambahan. Ya. Ini adalah saluran udara. Jadi kalau yang sebelumnya itu ada main air dan juga slow air saja, ini ada tambahan lagi, ya, untuk saluran ke ACV-nya. Ya. Jadi kevakuman di ruang membran belum cukup melawan gaya pegas. Di sini ada pegasnya. Ini ada membran. Ya. Ada membran. Sehingga suplai udara ke slow jet, ya, ke slow jet akan dilakukan oleh ACV dan slow air bleed. Jadi ini suplainya, untuk suplai udaranya. Ya, jadi ini ada salurannya, ya, ini ada pegasnya. Ketika ini tertutup, ya sudah, ya, ini tertutup, terdorong, ya, ini tidak ada saluran yang masuk sini. Ini tidak bisa mengalir ke sana, tertutup. Ya, tujuannya apa adanya ini? Ini untuk menambah, ya, kualitas dari campuran bahan bakar tadi. Tujuannya tadi ketika RPM-nya naik dari tinggi, kemudian tiba-tiba ke rendah, bisa terjadi ledakan.
Nah, ini ketika deselerasi, jadi ketika tadi akselerasi ini naik ke atas kan. Ya, ketika deselerasi ini tertutup, langsung ke bawah. Saat menurunkan putaran mesin dari RPM tinggi dengan menutup katup gas, kevakuman yang tinggi di belakang skep gas akan diteruskan ke membran ACV. Jadi kevakuman yang tinggi di sini ya, ini nanti akan diteruskan ke sini, ya, diteruskan ke membran ACV. Membran ACV bergerak ke atas dan piston akan menutup saluran atau memotong aliran udara, sehingga campuran bensin dan udara dari slow jet menjadi lebih kaya. Ini ya, jadi yang semula RPM-nya tinggi kan yang bekerja main jet saja. Tiba-tiba dilepas ya tuas gasnya, RPM-nya langsung turun. Turun yang harusnya bahan bakar masih suplai banyak ya, kaya ya misalkan, ini justru tutup tidak ada bahan bakar jadi miskin. Sehingga butuh alternatif untuk apa? Untuk agar campuran ini menjadi lebih kaya ketika terjadi deselerasi. Ya, jadi ini yang digunakan atau prinsip yang diadop oleh alat ACV ini. Kemudian ada lagi selain ACV ada bagian atasnya ada TSS, Throttle Switch System. Nah, ini untuk memajukan pengapian pada saat putaran menengah ya. Bukaan skepnya di atas 40, bukaan skepnya di atas 40% ya. Kendaraan yang sering menggunakan ini ada Karisma, Supra X125 yang belum injeksi ya. Ini TSS-nya di sini. Ini sebenarnya hanya sebatas switch saja. Tetapi penggunaan ini ternyata cukup bermanfaat sekali. Jadi TSS ini berada di bagian skep. Ya. Berada di bagian jarum di skepnya di sini. Ini piston di valve-nya, piston valve-nya. Saat TSS ini tersentuh throttle, maka ICM atau CDI akan memajukan pengapian menjadi 35 derajat sebelum TMA. Jadi prinsipnya hanya seperti saklar atau switch saja. Ketika throttle-nya ditarik lebih dari 40%, maka ini akan mengaktifkan, meng-on-kan, ada saklarnya, cetik ya. Ketika diturunkan ya, posisinya di bawah 40%, bukaan skepnya, ini tidak aktif. Ya. Timing yang sebelumnya ada, ketika posisinya off, bukaan skepnya masih 0 sampai 40%, ini timingnya 15% sampai 27%, 15 derajat sampai 27 derajat sebelum TMA. Tetapi ketika sudah 40% dinaikkan, di gasnya ditarik, ini akan menjadi on TSS ini. Kapan on-nya? Ketika bukaan skepnya 40% sampai 100%. Dan berapa timing pengapiannya ketika kita merubah dengan ini? Ini bisa mencapai 35 derajat sebelum TMA. Jadi untuk throttle switch ini, ya ini untuk mendeteksi saja ya, kaitannya ini. Ini adalah wiring diagram ya untuk kendaraan Karisma dan Supra X125. Ini TSS-nya ini seperti switch saja ya, namanya saja TSS. Ya, switch ya, throttle switch system. Jadi TSS ini dia akan aktif di on-kan ketika ketika skep atau needle valve ini bergerak ke atas dengan bukaan lebih dari 40%. Ya. Lebih dari 40% ini on. Tapi kalau di bawah 40% bukaan skepnya ya ini tidak on. Ya, TSS ini. Kemudian ke ECM. Dan ECM akan memerintahkan ke ini sistem pengapian misalkan. Ya. Oke. Ini kemudian ketika bukaannya lebih tadi 40%, kalau kurang ya ini tidak akan aktif. Ya, ini untuk wiring diagram
Supra X maupun Karisma. Ya, ini kenapa sih perlu dirubah? Jadi CDI ya, ini ada throttle switch system, CDI dan ignition coil, spark plug. CDI dirubah derajat pengapiannya karena apa? Tujuannya emisinya ini bisa dikurangi ya. Jadi ketika pembakaran ini bagus, pengapiannya dirubah, itu harapannya akan menghasilkan emisi gas buang yang lebih bagus. Ya, kaitannya tentang emission purpose. Sedangkan tenaga mesin akan bertambah juga sehubungan dengan pembakaran yang sempurna. Jadi selain emisi tadi, ini diharapkan tenaga mesinnya ini dapat lebih meningkat dengan bertambahnya pembakaran yang sempurna. Kenapa sempurna? Ya tadi karena semuanya akan diatur ulang. Oke, ini ya, jadi ada emission purpose dan juga increase power purpose. Ya, jadi semua sistem-sistem ini muncul sebelum adanya sistem injeksi. Jadi sebenarnya untuk melakukan ini dulunya ya, ini satu persatu, tapi sekarang ini semua sudah terkontrol masing-masing, ada sensor. Ya, semua ini di engine ini komponen ya terdapat sensor. Ya, kalau ini kan mungkin throttle switch system saja ya. Ya, ini adalah awal dari sebuah kemajuan atau teknologi di sebelum sistem injeksi muncul. Ya, jadi kalau sekarang disuruh milih ya industri lebih mudah untuk membuat sistem injeksi saja dengan sepeda motor dengan sistem injeksi, tidak seperti ini. Ya, sudah lebih mudah dan semuanya bisa dipakai. Injektor di ini sama jenisnya di mana, kemudian sensor ini semua bisa digunakan, saling digunakan dengan komponen yang sama ya. Oke. Ya, ini adalah perkembangan dari teknologi yang ada di karburator. Jadi harapannya silahkan, walaupun Pak ini kok sudah lama karburator, tidak apa-apa. Kita harus belajar dari awal dulu sebelum kita melanjutkan belajar ke yang lainnya. Jadi prinsip dasarnya harus difahami terlebih dahulu, baru nanti kita akan belajar ke injeksi. Dan harapannya kita bisa berjumpa di laboratorium untuk melaksanakan praktik ya. Jadi bukan hanya sekedar teori seperti ini saja. Oke, sekian. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan mahasiswa semuanya. Silahkan dapat dipelajari dengan seksama ya. Kalau misalkan saudara punya karburator sendiri yang tidak terpakai ya silahkan bisa saudara cek sendiri. Tapi ketika saudara ini satu-satunya motornya dan ketika bongkar dan tidak bisa memasangnya kembali ya berhati-hati ya. Oke, mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, semoga dapat membantu pemahaman saudara tentang materi sistem bahan bakar karburator. Saya akhiri, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.